Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Atas anugerah Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Baik, judul khotbah saya pada hari ini adalah tentang batasan hidup. Yes. Kok ada nama sih situ? Oke. Batasan hidup. Nah, apa yang menjadi tujuan dari khotbah saya adalah yang pertama supaya jemaat tahu bahwa kita itu memiliki sebuah batasan. Kita harus tahu batasan hidup kita, baik itu untuk Tuhan dan untuk sesama. Sebab banyak masalah terjadi dalam hidup kita karena kita tidak tahu batasan-batasan mana yang harus kita lalui. Kita tidak tahu apa yang harus diperbuat karena kita tidak tahu, oh ternyata saya ini melewati batas ya. Atau mungkin saudara tidak betul-betul tidak tahu bahwa batasanmu di sini, saudara tidak melakukan apa-apa. Ada orang-orang yang memang dia melebihi batasan yang seharusnya, tapi ada juga orang yang dia sudah ada di dalam batas itu, tapi nggak bikin apa-apa. Nah ini dua hal ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara tentang batasan dan tujuan khotbah ini juga punya tujuan supaya saudara memiliki tanggung jawab untuk setiap tugas dan batasan yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi hal ini menjadi sebab penekanan tujuan khotbah saya pada hari ini. Yang pertama supaya saudara tahu batasan hidup saudara seperti apa, batasnya di mana. Dan yang kedua supaya saudara tahu bagaimana bertanggung jawab terhadap batasan itu dan kemudian mampu mengembangkan diri untuk menjadi orang-orang yang bersyukur untuk apapun yang Tuhan percayakan. Oke, saya mulai dengan ini. Bahwa sejak awal penciptaan manusia, Tuhan memberikan batasan kepada kita. Sejak Adam dan Hawa diciptakan, saya ulangi dari sejak Taman Eden. Dari sejak Taman Eden, Tuhan itu sudah ngasih batasan kepada Adam dan Hawa. Dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan 17, Alkitab bilang begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia itu kepada Adam dan juga kepada Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Oke. Ayat 17 perhatikan, tetapi, nah ini batasannya ini batasnya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ini ada batasan ini dari sejak Taman Eden. Dari sejak Adam dan Hawa itu diciptakan. Semua pohon buahnya boleh dimakan. Kecuali, nah kata kecuali ini adalah batasan yang tidak boleh dilanggar oleh Adam dan Hawa. Jadi pencipta batasan itu sebetulnya adalah Tuhan sendiri. Bukan kemudian Tuhan itu jahat, tidak. Tuhan punya maksud dan tujuannya. Mungkin saudara bertanya demikian, loh kalau ini mikirnya secara logis begini nih. Mari kita pikir secara logis. Kalau pohon pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh dimakan, kan tidak boleh dimakan ya. Kenapa harus ada di situ? Kan gara-gara pohon itulah Adam dan Hawa kemudian jatuh dalam dosa. Kalau enggak boleh dimakan, ini pikiran manusia nih. Nek ora entuk ya aja ning kono. Kan pikiran kita sederhana seperti itu kan. Nah, justru saya jawab begini, justru pohon itu harus ada di sana. Supaya manusia mengerti bahwa di dalam Tuhan itu ada sebuah batasan yang tidak bisa dicapai atau tidak boleh
diterobos oleh manusia. Jadi dengan kata lain begini, pohon pengetahuan baik dan jahat adalah sebuah, Allah memperkenalkan tentang batasan kehidupan bagi mereka. Jadi kalau saya bilang, kenapa Pak kalau pohon itu menjadi masalah bagi manusia, kok ada di sana? Kan lebih baik dihilangkan. Nah, itu pikiran kita sekarang. Tapi jauh dalam pikiran Allah bahwa pohon itu harus ada di sana. Tuhan sedang memperkenalkan kepada Adam dan Hawa batasan. Nah, masih dalam perjanjian lama. Kita buka bersama-sama dalam Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperlihatkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Nah, begini, batasan yang Tuhan berikan, batasan berkat, saya ulangi ya, batasan berkat yang Tuhan akan berikan kepada saudara adalah di ayat yang ke-27, apabila kamu mendengar perintah Tuhan Allahmu. Kalau saya boleh tambahkan dalam perjanjian baru, mendengar dan melakukan. Jadi ketika Allah akan memberkati saudara, Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik buat saudara ketika saudara mendengar perintah Allah dan melakukan. Kalau kita tidak mendengar, Pak, kalau kita tidak melakukan, Pak, gimana? Yaitu kutuk datang. Jadi batasannya jelas, batasnya gini, dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Masalahnya adalah begini, kita tidak pernah tahu batasan hidup kita. Dalam keluarga, dalam apapun juga itu ada sebuah batasan-batasan yang tidak terlihat oleh mata kita, tapi kita harus tahu. Nah, ada sebuah gambar lapangan sepak bola di sini Bapak Ibu. Lapangan ini kalau bapak-bapak mungkin kenal ya lebih jauh, tapi kalau ibu-ibu mungkin dia kenal dikit lah. Jadi ada penjaga gawang, itu ada center forward itu penyerang utama di tengah begitu. Wings itu pemain sayap, pemain tengah, pemain belakang. Nah, area ini saya gambar begini gini. Goalkeeper atau penjaga gawang itu areanya itu nggak boleh keluar dari kotak yang di bawah ini loh. Itu kotak. Nah, kalau kotak kecil yang di dalam kiper ini, kotak kecil itu kalau siapapun yang melanggar atau mengganggu kiper, pelanggaran. Kiper dilindungi. Nah, untuk area kotak yang kedua itu kan kita tahu semua kalau kiper melewati garis itu, dia menjadi pemain biasa, bukan menjadi kiper. Apakah tidak boleh, Pak? Boleh. Kiper boleh menerobos sampai sana boleh, tapi posisi dirinya sebagai kiper disunat. Kalau penjaga gawang kan boleh pakai tangan. Tapi kalau sudah keluar area, dia cuma boleh pakai kaki. Kepala, badan, dada, tangan nggak boleh. Kalau dia melewati batas menggunakan tangan, pelanggaran. Pemain penyerang pun areanya di atas. Kerjaan mereka di atas tuh. Pemain tengah ya di bagian tengah. Pemain belakang di bagian belakang. Jadi setiap pemain dalam lapangan sepak bola itu punya area tertentu, punya sesuatu yang tidak bisa kemudian aku pemain belakang, aku tak maju ke depan, ya ora apa-apa, enggak apa-apa, tapi resikonya nanti kalau ada serangan balik kebobolan, posisinya di mana? Nah, ini yang menjadi sebuah pengertian bagi kita. Saudara menjadi seorang pengusaha, saudara akan menjadi seorang yang luar biasa dalam kehidupan, harus tahu batasan saya itu di mana.
Nah, kalau saudara menjadi orang Kristen yang sejati, batasan kita adalah firman Tuhan. Saya mau tegaskan di sini, bahwa batasan kita adalah firman Allah. Alkitab itu adalah batasan-batasan yang kita harus tahu di dalamnya. Ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Bagaimana kita tahu batas hidup kita secara rohani? Makanya baca Alkitab. Gitu. Bagaimana kita bisa tahu bagaimana apa yang harus saya lakukan kalau saudara nggak pernah baca manual booknya. Manual booknya ya Alkitab itu. Karena di situ kita bisa mengenal Tuhan. Kalau saudara membaca Alkitab itu banyak kisah-kisah yang menarik. Beneran. Kadang-kadang kita tuh, kita staff kalau setiap hari kan kalau ngantor baca firman Tuhan kemudian membahasnya. Satu pasal kita bahas, satu pasal kita bahas. Ada pasal-pasal yang kadang-kadang bagi saya ini membagongkan. Membagongkan begini, kok iso ya Tuhan itu berperilaku seperti itu. Tapi dari situ kita belajar. Oh ternyata dadi wong Kristen ki kudune koyo ngene yo. Kalau saya ada dalam posisi seperti ini langkahku. Aku gak boleh menyimpang dari batasan itu. Karena secara rohani manual booknya firman Allah. Jadi hari ini saya menekankan kepada saudara, please baca Alkitab saudara setiap hari. Itu manual book untuk kita bisa mengenal batasan kehidupan kerohanian kita. Bagaimana mungkin kita tahu batas hidup kita kalau baca Alkitab cuma di gereja saja. Pas dino minggu tok. Tapi saya yakin di sini tidak ada yang demikian. Semuanya di sini membaca Alkitab setiap hari. Amin. Ya rek saya ngomong amin. Macane mendino apa ora kuwi? Kalaupun ada yang belum berkata amin, ya mulailah berkata amin. Berjanjilah Tuhan, aku mau mengerti batas hidupku seperti apa. Aku mau baca firman Allah. Saudara, kalau saudara tidak membaca firman Allah, beneran saya bilang, saudara enggak tahu bagaimana melalui kehidupan ini. Ketika di firman Allah itu kita baca, Tuhan itu ngomong. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ngomongnya itu secara personal. Dan ketika saudara baca firman Allah, maka fungsi kita pun akan maksimal. Dalam kehidupan keseharian, dalam keluarga pun Bapak Ibu. Suami dan istri itu harus tahu batasan-batasannya. Dan manual booknya itu ada di Alkitab. Suami itu harus bagaimana, istri itu harus bagaimana. Para pelayan Tuhan itu harus bagaimana, itu ada semua di Alkitab. Saudara harus tahu batasan. Bagaimana menjadi seorang bisnismen sejati? Di Alkitab sebetulnya ada manual booknya. Pak, saya nggak bisa mengampuni Pak. Sakit hati saya. Perhatikan, mungkin saudara harus belajar Alkitab. Karena di Alkitab, belum bro, tangguh sabar bro, belum, oke. Nah, karena di Alkitab itu ada sesuatu yang saudara harus pegang. Oh ini harus lakukan. Karena ketika kita tidak mengerti hal ini, kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Bayangkan ya, kalau suami dan istri masing-masing tidak mengerti batasannya, maka akan terjadi sebuah kumpulan STI. Tahu STI? Suami takut istri. Atau ISS. Apa tuh ISS? Istri serasa suami. Karena masing-masing tidak tahu perannya, tidak tahu batasannya, melanggar aturan, bukan aturan sih, melanggar kaidah moral yang Alkitab tentukan. Karena orang tidak tahu hal ini. Nah,
dalam dunia pekerjaan pun demikian. Jika ada seseorang yang melakukan pekerjaan di luar dari batas yang telah ditentukan oleh orang lain, maka ia akan merugikan orang lain. Atau ketika dia ada di dalam sebuah batasan itu, tetapi dia tidak bisa bekerja sesuai dengan standar yang diharapkan. Dia nggak keluar batas, tapi dia nggak ngapa-ngapain di batasan itu juga akan jadi batu sandungan. Ada dua tipe orang, melebihi batas, di dalam batas, tapi orang ngopo-ngopo. Nah, jangan sampai seperti itu. Mengapa kita perlu tahu batasan hidup kita? Karena slide berikutnya lah ini. Karena batasan berbanding lurus dengan tanggung jawab. Semakin besar batasan yang Anda mau, semakin besar tanggung jawab yang akan diberikan. Maksudnya piye Pak? Gini. Saya ulangi ya, semakin besar batasan yang Anda mau, semakin besar tanggung jawab yang diberikan. Contoh paling sederhana, seorang kuli bangunan. Seorang kuli bangunan kan bekerja tuh. Di atasnya kuli bangunan ada mandor. Di atasnya mandor mungkin ada supervisor lah. Gitu. Di atas supervisor mungkin ada owner kah atau pemilik begitu. Nah seorang mandor, dia bekerja. Tiba-tiba kita enak ya jadi mandor. Aku tak jadi mandor ah. Apakah dia seketika langsung jadi mandor? Enggak bisa. Apakah dia bilang sama mandornya begini, Pak Mandor, tak ganti nawe, kowe jadi kuli. Loh, kowe iki kuli loh. Aku bosen ngaduk semen. Aku pengen jadi mandor. Nah, kalau dia ingin memperbesar batasannya, kan batasannya adalah kuliah. Kalau dia ingin memperbesar batasannya jadi mandor, maka tanggung jawabnya pun akan naik. Betul Bapak Ibu ya? Ya kan? Ketika seseorang punya, aku pengen seperti dia yang mungkin levelnya itu lebih tinggi dari kita, maka tanggung jawabnya pun akan diperlebar. Tapi masalah utamanya begini, yang saat ini dikerjakan, batasan yang saat ini dilakukan, apakah sudah melakukannya dengan baik? Jangan-jangan aku pengen seperti itu, aku pengen seperti dia, tetapi semua yang dipercayakan sekarang belum dikerjakan dengan baik. Maka Tuhan tidak akan kasih. Tapi ketika saudara mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya yang saat ini, apa? Seorang penjaga toko? Apakah saudara ingin menjadi seorang penjaga toko dan levelnya naik mungkin jadi pengawas toko? Kan harus ngawasin. Di atas pengawas apa? Mungkin jadi kepala gudangnya. Ada step-step karir dan semakin besar karir atau jabatan kita, semakin besar juga tanggung jawab. Dan Allah akan memberikan batasanmu diperlebar, diperluas seiring dengan tanggung jawab. Lah bagaimana menjadi seorang pengawas toko? Kalau menjadi seorang penjaga toko saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Bagaimana menjadi seorang yang luar biasa, mungkin dipercayakan banyak hal, dengan beberapa hal sederhana yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, itu tidak dikerjakan dengan baik. Pak, aku sudah tenanan, aku sudah sungguh-sungguh, aku sudah melakukan banyak hal, aku sudah maksimal di tanggung jawabku. Oke, lakukan terus, nanti saya akan tunjukkan kepada saudara, ketika tiba waktunya, Tuhan angkat saudara. Tapi paling utama begini, bertanggung jawablah dalam batasan hidupmu. Berinovatiflah, teruslah bekerja keras. Dalam perjanjian baru, 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-12 sampai dengan 17.
Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Ini kalimat rada muter, memang Rasul Paulus memang orang pinter gitu tulisannya. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Begini, Rasul Paulus ngajarin kepada kita bahwa aku tidak mau bermegah atas daerah yang bukan menjadi patokku lah. Kasar seperti itu. Aku mau bermegah, itu bermegahnya hanya di dalam Tuhan, bukan atas nama kerja orang lain. Rasul Paulus bukan tipe orang yang gila hormat, yang pekerjaannya selalu ingin diakui, enggak. Bahkan ketika dia di dalam penjara, dia tetap mengirimkan surat kepada jemaat-jemaat yang ada dengan berkata, kuatkanlah engkau, bertumbuhlah. Kalau sabarlah menderita di dalam Kristus apabila kau kena aniaya. Dia catat itu ketika ada di dalam penjara. Dan dia pernah bilang juga kepada jemaat bahwa aku tuh layak untuk mendapatkan berkat dari orang yang aku layani. Aku berhak mendapatkan uang dari jemaat yang aku layani. Tetapi Rasulullah bilang, aku memilih untuk tidak menerimanya. Bayangkan, itu Rasul Paulus loh itu. Artinya apa? Dia sangat tahu ini area kerjanya. Dia satu-satunya rasul ya, dalam rasul-rasul yang zaman Yesus Kristus ada 12 rasul, hilang satu Yudas Iskariot, kemudian diangkat Matias, kemudian selain 12 rasul ini hanya Rasul Paulus yang daerah kerjanya, batasan wilayah itu sampai ke luar negeri. Dan yang hebatnya begini, dia bertanggung jawab untuk setiap tempat yang dia datangi. Untuk setiap tempat dia bangun jemaat. Dia menasehati, dia membina, dia mementori. Maka lahirlah Timotius, maka lahirlah yang lain. Ya makanya lahirlah orang-orang yang pakai tanda kutip memang membantu dia untuk melayani. Dia sangat bertanggung jawab. Dengan kata lain begini, ketika Rasul Paulus setia, bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan, maka sama Tuhan, oleh Tuhan, itu kapasitasnya, batasannya diperlebar. Itu dalam bahasanya Alkitab bilang begini, setiap perkara kecil akan dipercayakan kepadanya ke perkara yang besar. Nah, untuk memudahkan kita, apakah saudara sudah melakukan hidup ini dengan baik dan maksimal? Setidaknya ada 3 pertanyaan yang harus ditanyakan. Yang pertama, apa tanggung jawab yang Anda lakukan? Pertanyaan pertama ini maksudnya begini, saudara seorang penjaga toko,
Saudara seorang apoteker, saudara seorang sales, seorang karyawan, seorang pemilik warung, seorang pengusaha. Tanyakan pertanyaan ini. Aku sebagai seorang apoteker, aku seorang pengusaha, aku seorang sales, aku seorang pemilik sebuah warung, apa tanggung jawabku? Sudah tahu tanggung jawabnya? Sudah Pak, aku seorang manajer harusnya begini. Aku seorang pemilik perusahaan harusnya begini. Aku tahu Pak, tahu. Yang kedua, pertanyaan kedua, sudahkah mengerjakannya dengan baik? Dari beberapa tugas seorang manajer, seorang pelayan toko, seorang apoteker, seorang pembantu rumah tangga mungkin enggak semua sih Pak saya kerjakan dengan baik. Oke, saudara yang menilai. Berarti begini, batasan yang Tuhan berikan kepada saudara harus dimaksimalkan. Oh sudah Pak, sudah, saya sudah melakukan dengan baik. Pertanyaan ketiga, apakah Anda mau dipercaya lebih banyak dari yang saat ini diberikan? Kalau jawabannya saya mau Pak. Oke, kalau jawabannya saya mau, saudara akan semakin banyak tanggung jawab. Artinya semakin banyak pekerjaan. Sanggup tidak? Tapi kalau nomor 3 bilang gini, Pak maaf Pak, kayaknya kapasitas saya ini cukup deh sampai sekarang. Ya nggak apa-apa, kan masing-masing orang punya kapasitas berbeda-beda. Ya nggak apa-apa. Dan Tuhan akan percayakan hal itu. Tapi pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2 harus dijawab dalam kehidupan saudara. Sebagai seorang suami, apa tanggung jawabnya? Sudah tahu, sudah akan mengerjakan dengan baik. Sebagai seorang istri, tahu tanggung jawabnya. Sudah tahu gak? Sudah. Apakah sudah melakukan dengan baik? Itu menjadi sebuah pertanyaan dasar. Bahwa bertanggung jawab itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Sudah mikir begini, wah iya Pak, orang-orang banyak modalnya, orang-orang yang kaya itu pasti dipercayakan banyak Pak. Oh enggak. Sudah tahu ada seseorang yang memiliki 7 bisnis bidang berbeda. Beda-beda. Tapi dia kenapa dia bisa? Dia smart, dia pintar, dia mampu mengembangkan, dia mampu mementori orang. Dia punya 7 bidang yang sangat-sangat nggak nyambung satu dengan lainnya. Tapi dia berhasil. Kenapa? Dia bertanggung jawab. Saudara mikir begini, itu kan orang kaya Pak. Saya tunjukkan di Alkitab. Orang dari golongan yang paling bawah. Kita buka bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal 39 ayat yang 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Judulnya Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Perhatikan kalimat ini. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok
parasnya. Nah, ini kalimat terakhir itu seperti saya Bapak Ibu. Manis sikapnya, eles paraknya. Kan 11-12 dengan saya ini. Begini. Saudara bikin, wow ini hanya untuk orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Tidak. Alkitab itu mencatat, Yusuf itu seorang budak. Nah, ini yang tidak tercatat di Alkitab, tapi ada di sejarah atau di kayak macam, ya kayak semacam peraturan lah ya, peraturan tidak tertulis. Ternyata gini, di Ibrani sana budak itu punya level. Budak itu punya strata, walaupun dia budak tapi beda gitu loh. Nah, Yusuf itu memulai karirnya sebagai seorang budak itu dari strata paling bawah. Tidak tercatat di sini. Tapi dalam sejarah itu tercatat begini, bahwa Yusuf itu sebagai orang yang barusan dibeli dari orang-orang Ismail, dia tidak langsung dipercayakan banyak, enggak. Dia menjalani kehidupan sebagai seorang budak dari strata ke bawah. Salah satu contoh budak dengan strata paling bawah adalah dia menyiapkan sebuah pinggan atau baskom, kemudian dan ada handuk di pundaknya, ada di pinggangnya. Setiap tamu yang masuk ke rumah tuannya itu tugas budaknya nyucinya, kumban. Itu strata budak yang paling bawah. Memang tidak disebutkan di Alkitab Yusuf ini apakah seperti itu pekerjaannya, tidak. Tapi dalam sebuah penafsiran yang lebih dalam, Yusuf memulai pekerjaannya dari strata yang paling bawah. Tapi dalam keadaan yang strata paling bawah, dia bertanggung jawab. Kenapa Bapak bisa bilang bertanggung jawab? Karena ayat yang ke-5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, itu ayat yang ke-6. Ini Potifar tuh orang pinter. Dia kepala pengawal raja. Pengawal raja itu ya kalau zaman sekarang kepala pas pampres lah. Jenderalnya pas pampres lah itu gitu. Jadi pas pasukan pengawal presiden, dia itu ketuanya, dia itu pengawalnya. Dia itu orang pinter. Tidak mungkin orang pinter itu mempercayakan sesuatu kepada Yusuf kalau dia tidak lihat apa yang dipercayakan Yusuf itu berhasil. Tidak mungkin orang pintar memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, sangat tidak mungkin. Dan ketika Yusuf melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dan yang paling utama, ini ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kuncinya gini. Bahwa semua yang saudara lakukan dengan penuh tanggung jawab. Di situ ada penyertaan Tuhan. Apapun profesi saudara. Seorang penjaga toko sekalipun, seorang pembantu rumah tangga sekalipun, ketika saudara melakukannya dengan penuh tanggung jawab, di situ ada penyertaan Tuhan. Bayangkan nih, ini kalimat ayat yang ke-5 itu bikin hatiku rodok ngregel. Ngregelnya begini, Potifar diberkati itu karena budak. Ada sejarahnya enggak? Ada di Alkitab. Potifar diberkati karena budak. Yusuf kan budak. Yusuf itu, jadi bayangkan ya, Pak, saya seorang pelayan biasa. Pak, saya orang biasa di perusahaan ini. Saya penjaga etalase toko saja, Pak. Saya mungkin tidak banyak kepercayaan yang Tuhan percayakan, yang bos saya percayakan, Pak. Perhatikan ini, kalau saudara melakukan dengan penuh tanggung jawab, di situ ada penyertaan Tuhan. Amin. Di situ ada penyertaan Tuhan. Dan karena saudara, perusahaan, toko, rumah
yang saudara ada di sana diberkati Tuhan. Luar biasa enggak? Itu loh. Itu kenapa? Yes, ketika Yusuf melakukannya dengan penuh tanggung jawab, batasannya ditambah. Nyoh. Nanti kita tahu endingnya semuanya kan. Yusuf itu akhirnya jadi orang nomor 2 di Mesir. Tahu semua kan akhirnya endingnya kita. Karena apa? Di rumah Potifar dia bertanggung jawab. Ditambah sama Tuhan. Nyoh, jadi orang nomor 2 di Mesir. Selaras. Batasan selaras berbanding lurus dengan tanggung jawab. Semakin besar saudara melakukan tanggung jawab, semakin saudara melakukan dengan sungguh-sungguh apapun pekerjaannya, di situ ada penyertaan Allah. Maka batasan saudara pun akan ditambah. Pak, saya mungkin hanya seorang biasa yang mengumpulkan barang-barang bekas dari orang lain. Enggak apa-apa. Lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Sebab di sana ada penyertaan Tuhan. Pak, saya hanya petugas sampah keliling yang mengumpulkan sampah. Enggak apa-apa. Lakukanlah dengan penuh tanggung jawab. Karena pas lebaran, tidak ada tukang sampah di Perumnas. Saya yang bingung. Harus ngumpulin banyak sampah, buang manual. Dan di tempat pembuangan sampah pun sampah bertumpuk. Karena semua tukang sampah libur juga. Artinya apa? Pekerjaan sederhana apapun yang Tuhan percayakan ketika dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Di situ ada penyertaan Tuhan. Amin. Oke, terakhir. Coba colek kanan kirinya. Ayo bertanggung jawab. Ayo bertanggung jawab. Ayo bertanggung jawab. Aku seorang pemimpin perusahaan, pemilik sebuah usaha, bertanggung jawab. Saya juga harus bertanggung jawab. Sebagai seorang full time activist, saya harus bertanggung jawab. Sekalipun mungkin belum 100% saya mengakui. Tapi saya mau belajar. Yang saya tahu, semakin saya ingin tanggung jawab, batasan saya itu diperluas. Semakin besar juga tanggung jawab yang harus saya lakukan. Tapi paling utama adalah penyertaan Tuhan.